Part 11. Aku sudah melakukannya. Kamu gila, mentransfer uang puluhan juta ke Nara. Uang sebanyak itu untuk apa? Dia pinjam, bukannya dia seorang konglomerat sekarang. Alpin hanya memandangi pesan dari kakaknya itu, tak mengerti harus menjawab apa, karena apapun yang ia katakan semua akan dimentahkannya. Karena memang wanita itu sangat membencinya. Tak lama ponsel itu berdering. Alpin terpaksa mengangkat. Jika tidak, kakaknya itu akan terus menerornya. Halo, Vin. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kamu tahu kan maksudku? Ketus Almira, kakak perempuan Alpin. Perempuan itu merasa gemas pada kelakuan pemuda itu yang kelewat bucin pada Nara. Sikap kakaknya itu seringkali membuat Alpin membeku, sadar akan kesalahannya. Namun, perasaannya untuk Nara sudah terlanjur dalam, bahkan setelah gadis itu menikah. Gini ya, Pin, boleh saja kamu bucin pada Nara, tapi tetaplah waras. Kamu gak perlu lakuin segala hal buat dia, apalagi urusan uang. Ah, Almira mendengkus kesal. Alpin bergeming seperti biasa, hal yang membuat sang kakak makin kesal saja. His, Almira mendesis panjang. Panggilan terputus. Pemuda itu benar-benar menguras emosi. Setidaknya Alpin memberinya penjelasan. Apa gunanya memberitahu seolah minta izin kalau uang bersama untuk operasional bisnis mereka Alpin dipergunakan seenaknya sendiri. Apa aku bilang Om Roy saja? Biar Nara tak semena-mena memanfaatkan adikku. Almira terpikirkan suatu cara. Mereka memang keluarga. Namun ada batasan tertentu yang tak boleh dilanggar, terutama urusan uang. Ya, aku harus melakukannya. Om Roy harus tahu kelakuan Putri yang selama ini terus dibanggakannya di depan keluarga besar. Almira lalu kembali menggeser layar ponsel, berniat menghubungi Papa Nara dan memberitahu semuanya. Bukan hanya memberitahunya, aku juga akan memperingatkan orang itu agar menasehati putrinya. Tak lama sambungan terhubung dengan orang di ujung telepon. Halo, Om. Assalamualaikum. Bisa bertemu sebentar? Oh, Mir. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Tumben lo kamu menghubungi Om sampai ngajak ketemuan lagi. Roy sedikit terkejut. Selama ini yang sering tampak di rumahnya adalah Alpin, sedang Almira entah apa kesibukannya. Dia bahkan sampai lupa punya ponakan bernama Almira. Ini soal Alpin dan Nara, Om. Alpin dan Nara? Ada apa dengan mereka? Dahi Roy berkerut-kerut mendengar nama putrinya disebut. Sepertinya ada masalah serius di antara keduanya. Belum lagi bayangan kejadian yang membuatnya sangat malu tadi hilang. Kini Saga melakukan hal ini yang membuatnya tak bisa kabur. Jangankan kabur, ia bahkan tak berkutik. Aku tak peduli kamu sudah punya uang atau belum. Aku tak peduli tujuanmu ada di kamarku. Tapi siapapun yang masuk ke sini tak boleh keluar tanpa seizinku. Maaf, mulai sekarang aku tak akan melepaskan siapapun. Saga mengucap tenang dengan tatapan intens ke kedua mata bulat Nara. Haru menguar kuat dari tubuhnya hingga menyeruak menerobos penciuman Nara. Sesuatu yang membuat gadis itu tak berdaya. Dari dekat begini pria itu tampak sangat tampan. Dia pria tua, duda dan gak laku-laku yang pertama kali terlihat tampan di mataku. Mata Nara kembali melebar untuk kesekian kali saat tubuhnya serasa melayang. Duda itu tak berhenti membuatnya terkejut. Kini ia menggendong Nara tanpa permisi. Om, aku belum siap, ucapnya di sela langkah lebar pria itu. Saga hanya tertawa kecil mendengarnya. Om, bukannya Om bilang aku masih bocah? Tolong lepaskan aku, teriak Nara yang sangat takut kalau pria itu benar-benar akan menggarapnya. Ia hanya bisa melihat punggung Saga lantaran diangkat seperti karung beras di pundaknya. Ini bukan pekerjaan romantis, harusnya dia tahu cara membopong seorang gadis.
Setelah sampai ranjang, Saga menurunkan tubuh dalam gendongannya perlahan. Nara melebarkan mata menatapnya tak percaya. Namun setidaknya dia merasa lega karena pria itu memperlakukan dengan lembut. Apa yang akan Om lakukan sekarang? Nara panik. Otaknya tak bisa dikondisikan dan terus saja membayangkan yang iya-iya. Itu wajar karena aku sudah dewasa. Baru kali ini Princess Nara tak berkutik di depan pria. Menurutmu? Tanyanya mengangkat satu alis. Pria itu kembali tersenyum manis. Menggoda adalah caranya untuk menaklukkan gadis angkuh sepertinya. Nyaris saja Nara meleleh karenanya. Saga berjongkok di depan Nara yang duduk dengan gugup di tepian ranjang. Lalu meraih tisu dan sabun yang diletakkannya di nakas. Mata Nara melebar karenanya. Ia tak menyangka jika ini yang akan dilakukan om-om itu. Jadi, suaranya menggantung. Saga mendecih dengan melihat sekilas pada Nara. Kamu pikir apa yang akan aku lakukan? Tanya saja Saga sambil menaruh sabun yang sudah basah ke jari-jari gadis itu. Nara tersenyum canggung. Ada kehangatan yang menjalar di pipinya. Saga tak seburuk yang dipikirkan. Di saat seperti ini, pria itu masih peduli padanya yang menahan sakit di jari tangan sejak tadi. Nara terus melihat wajah yang semakin tampan di depannya kala serius dan berjuang keras melepaskan cincin dari tangannya. Tanpa sadar gadis itu tersenyum. Ponsel yang dipegang berdering. Gadis itu bingung sendiri apakah boleh mengangkat panggilan yang mengganggunya. Papa, gumamnya. Ia sengaja menyebut papanya untuk meminta pendapat Saga tanpa bicara padanya. Angkat saja, barangkali itu penting. Saga mengucap lembut, lagi-lagi diikuti sebuah senyuman yang menghanyutkan gadis itu. Gila, apa iya aku jatuh cinta pada om ini gara-gara melihat barangnya yang paling berharga? Gadis itu menggeleng menepis pikiran mesumnya. Lalu segera mengklik ikon hijau di ponselnya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sedang apa? Sakit? Kok gemeteran gitu? Pria di ujung telepon menangkap suara Nara yang terdengar berbeda dari biasa. Aku lagi anuan sama Om Saga. Ceplosnya segera menutup mulut. Itu Pak, maksudnya aku sedang berdua di kamar Om Saga. Cek, sudah, kenapa juga kamu harus memberitahu Papa? Ya sudah, aku tak mau mengganggumu. Lanjutkan saja, Papa cuma mau bilang besok kamu ke kantor Papa. Soal apa ini, Pak? Tentang kamu dan Alpin. Oh, dahi Nara berkerut-kerut, memikirkan apa yang terjadi. Matanya membulas saat ingat sesuatu. Apa mungkin Alpin berkhianat menceritakan kalau Nara punya hutang padanya? Juga tentang uang 30 juta yang ditransfer ke rekeningnya barusan. Lanjutkan kegiatanmu, jangan membuat suamimu yang baik hati itu kecewa. Assalamualaikum. Roy menutup panggilan. Waalaikumsalam. Nara heran bagaimana papanya bisa menyebut Om Saga sebagai pria baik hati. Apa pernah terjadi sesuatu yang berkesan di antara mereka? Nah, sudah, Saga berseru mengangkat cincin itu ke hadapan Nara. Pandangan Nara beralih pada Saga juga seluruh fokusnya. Ia kembali mendapat senyuman manis dari pria itu. Benarkah Om pria yang baik hati? Gadis itu malah tersipu malu, lalu berusaha keras menyembunyikannya. Namun, Saga sudah terlanjur menangkap ekspresinya sambil tersenyum. Makanya jangan terlalu ketus dan membenciku. Kamu tahu kan pada akhirnya kamu akan jatuh cinta padaku. Saga percaya diri seolah tahu apa yang gadis itu pikirkan. Ya, Nara sontak mendongak menatap wajah Saga yang masih duduk berjongkok di depannya. Kenapa Om bisa sepercaya diri itu? Kita mulai saja, bagaimana? Tanyanya lagi yang membuat Nara sungguh tak kuasa mengendalikan dirinya. Ia tak peduli apapun ucapan Nara tentangnya. Gadis itu memejamkan mata kala Saga melepas himarnya. Cantik.
Siapapun tak mungkin tidak terbawa perasaan ketika seorang saga yang memujinya. Tak ada yang bisa Nara lakukan selain pasrah mendapat perlakuan sang suami sambil meremas roknya. Toh mereka sudah halal dan Nara akan mendapat harga yang pantas untuk malam yang telah diberikan pada Sagara Biru. Keesokan harinya, Nara tampak frustasi sendiri melihat angka yang begitu banyak di rekeningnya, lalu beralih ke postingannya yang lebih ramai dibanding saat ia memposting barang branded. Rata-rata dari mereka menanyakan hal memalukan. Seperti apa gayanya? Enak gak jadi pengantin baru? Duh, gak bisa bayangin gimana gantengnya anaknya nanti. Ah, bagaimana ini? Apa otomatis bagian princess harus kuhilangkan? Aku sudah tak perawan di mata mereka. Tak lama suara seseorang membuatnya menoleh. Sudah kuduga kamu ada di sini. Alpin duduk begitu saja di depan Nara. Nara tak menjawab selain menunjukkan wajah lelahnya. Kenapa kamu kembalikan uang itu? Alpin tampak tak terima. Lagi Nara tak menjawab. Ia menyodorkan ponsel dengan nominal besar di layar. Perempuan cantik itu juga enggan menceritakan bagaimana papa sekaligus kakaknya menghubunginya. Mata Alpin melebar sempurna. Ia sampai mengambil ponsel itu dan menghitung jumlahnya. 1, 2, 3, 13, 14 digit. Hah? Enggak mungkin. Alpin menggeleng berkali-kali. Kamu pasti belum tidur dengan om itu kan? Ucapnya lagi tak terima. Nara mendesah panjang. Aku sudah melakukannya, Al. Apa kamu gak lihat aku selelah ini karena hal itu? Apa? Terkejut, sedih, kecewa, dan kesal. Itulah yang Alpin rasa sekarang.